Shalom saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Saya percaya bahwa Tuhan tetap hadir di tengah-tengah pergumulan kita, memelihara hidup kita hari demi hari dan menyapa kita dengan kasih-Nya. Biarlah kita berserah di dalam dekapan-Nya, dan oleh karenanya kita akan dipulihkan dari keterpurukan, bangkit kembali dengan semangat yang baru. Pada hari ini kita akan mendengar firman Tuhan. Kita awali pembacaan firman ini dengan berdoa. Kami datang ke hadirat-Mu ya Allah, bersekutu melalui firman-Mu ini. Kiranya Roh Kudus menguasai dan menerangi hati dan pikiran kami, dan semoga firman-Mu ini menguasai hidup kami. Dengarlah kami ya Bapa yang berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu ke-15 setelah Trinitatis diambil dari Injil Lukas pasal 17 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-37 dengan topik kuasa Allah nyata dalam ciptaannya. Marilah kita dengarkan bersama-sama. Judul perikop, kedatangan kerajaan Allah. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikian halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah, dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa, dan yang lainnya akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama mengilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Sebelum nats khotbah ini, yaitu di ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-25, Yesus Kristus menjelaskan tiga hal sebagai berikut. Yang pertama, kerajaan Allah itu datang tidak dengan tanda-tanda lahiriah, sebagaimana harapan dan pengertian orang-orang Farisi dan bangsa Israel pada umumnya. Kerajaan Allah bukanlah dalam bentuk wilayah kerajaan dunia dengan batas teritorial tertentu. Tidak juga dalam pengertian akan dinobatkannya seorang raja, sebagaimana harapan mereka, di mana raja itu akan sangat berkuasa seperti Raja Daud dan Raja Salomo, dan diharapkan akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Yang kedua, bahwa kerajaan Allah sesungguhnya sudah hadir di antara manusia, hadir di hati setiap orang, hadir dalam kehidupan rumah tangga, hadir dalam relasi antara manusia, dan dalam praktik kehidupan antara sesama, dalam kehidupan sosial sehari-hari. Dan yang ketiga, ciri-ciri hadirnya kerajaan Allah adalah ketika damai sejahtera dan sukacita berdiam di dalam diri manusia, dalam interaksi dengan sesama, dan hubungan dengan seluruh ciptaannya. Selanjutnya, Yesus Kristus menekankan perlunya kesiapan diri dalam menyambut kedatangan Yesus Kristus kembali.
Yesus Kristus menjelaskan tentang sikap manusia yang tidak boleh ditiru di dalam merespon dan mempersiapkan diri menyambut kehadiran Allah melalui kuasa-Nya. Sebagaimana sikap manusia ketika peristiwa air bah pada masa Nabi Nuh dan peristiwa Sodom dan Gomora pada masa Lot. Mereka-mereka yang tidak mempersiapkan diri akhirnya binasa. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih, kita pada zaman ini adalah bagian yang turut menanti kedatangan Yesus Kristus kembali. Firman ini mengingatkan bagaimana sikap yang harus dimiliki orang Kristen sebagai akibat dari kenyataan bahwa tidak seorang pun tahu kapan Kristus akan datang kembali. Sikap kita adalah siap sedia dan berjaga-jaga. Bagaimana kita memaknai sikap siap sedia dan berjaga-jaga itu? Yang pertama, menyadari bahwa Yesus bisa datang kapan saja. Ada dua penafsiran yang ekstrim dalam memaknai berjaga-jaga ini. Sikap ekstrim yang pertama, yaitu dengan mereka-reka secara pasti tanggal, bulan, dan tahun kedatangan Yesus Kristus. Kelompok ini sudah ada sejak lama, dan cara mereka menyambut kedatangan Yesus Kristus dilakukan dengan bunuh diri massal dan dengan cara-cara yang lebih halus, antara lain mengumpulkan seluruh hartanya dan menyerahkannya kepada pemimpin kelompok. Kemudian mereka berkumpul di suatu tempat untuk menanti Kristus yang tidak kunjung datang itu. Kelompok-kelompok ini begitu luar biasa. Mereka tahu persis kedatangan Kristus lebih dari Kristus sendiri. Padahal di Injil Markus pasal 13 ayat 32, Kristus berkata, "Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa saja." Demikian firman Tuhan. Sikap ekstrim yang kedua adalah sikap terlena, tidak berjaga-jaga. Kelompok ini senantiasa mengalami kehidupan yang berat dan penuh kesengsaraan. Kemudian mereka memilih untuk menyerah, putus asa, dan tidak lagi peduli. Kedua sikap ekstrim ini jelas keliru. Sikap ekstrim pertama menampilkan respon yang panik, menarik diri dari kesulitan hidup, dan memimpikan hidup yang lebih baik di dunia lain. Sedangkan sikap ekstrim yang kedua malah tertidur, tenggelam dalam kesulitan hidup. Sikap berjaga-jaga yang benar adalah jangan panik dan jangan menyerah atau jangan tidur. Juga tidak boleh santai atau masa bodoh. Di dalam menanti kedatangan Yesus Kristus kembali, kita harus tetap mengerjakan tugas yang dipercayakan Tuhan kepada kita dengan setia. Yang kedua, jangan setengah hati menyambut kedatangan Kristus oleh karena godaan harta dan kesenangan dunia. Dalam ayat 32, Yesus Kristus mengingatkan perihal istri Lot yang kehilangan kesempatan untuk selamat karena mendua hati. Memang menjadi pengikut Kristus adalah sulit. Akar dari semua kesulitan itu adalah karena puncak tertinggi dari aspirasi orang Kristen adalah penyangkalan diri. Logika manusia adalah jangan melepaskan burung punai di tangan karena mengharapkan burung terbang tinggi. Berbeda dengan logika Yesus Kristus sebagaimana tertulis di Injil Yohanes pasal 12 ayat 25 berikut ini. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan. Yang ketiga, kedatangan Kristus kembali adalah memulihkan dan memperbarui dunia. Di dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 5 ditegaskan sebagai berikut. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Demikian firman Tuhan. Yang dimaksud dengan segala sesuatu adalah seluruh ciptaan yang sejak semula diciptakan Tuhan dengan sangat baik. Segala sesuatu itu tidak akan dihancurkan, melainkan akan diperbarui kembali. Dan yang keempat, Kristus yang akan datang kembali itu adalah Kristus yang disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita. Dia datang dengan kekuasaannya sekaligus dengan kemuliaannya. Sekalipun Kristus akan datang sebagai hakim, tetapi juga dengan hati yang sama,
yaitu hati yang penuh kasih dan pengampunan. Dan itulah yang melegakan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, marilah menanti kehadiran Yesus Kristus, berjaga-jaga dengan sikap yang tepat, dan percayalah bahwa kedatangannya adalah sukacita bagi kita. Selamat beribadah di minggu ke-15 setelah Trinitatis. Tuhan memberkati kita. Amin.